Kok Umi bisa mengatakan mudah? Ini bukan hanya Umi sekedar mengangkat mudah, tetapi ini betul-betul bertendensi apa yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di situ ada kata penguat tauhid dua bahkan, yaitu apa? Lam dan Qad. Allah betul-betul menjamin benar-benar sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dipelajari. Cuma satu pertanyaannya, sudahkah kita ya bisa baca Al-Quran dengan baik? Padahal Al-Quran itu dikatakan mudah. Dan pertanyaan kedua, sudahkah banyak umat Muslim yang ada khususnya di Indonesia ini mereka sudah bisa baca Al-Quran? Pertanyaan kira-kira bagaimana? Banyak yang belum. Apalagi masyarakat kita ini sebagai guru-guru ya, ini jadi apa istilahnya, jujur aja ya, itu kadang baca Qurannya pun juga masih kelepotan ya. Tapi insyaallah itu salah dosa dan nanti dibuktikan setelah ini insyaallah. Baik, kira-kira betul banyak ini. Mudah-mudahan nanti semuanya sudah bisa baca Quran dengan sadar. Nah ini udah. Maka kata Allah, fahal min muddakir. Sekarang siapa orang yang mau belajar? Nah, kadang kita lupa para ustaz. Kita itu apa ya? Melupakan yang utama, ya, melupakannya yang utama, dan kita lebih mengejarnya di bawahnya utama. Itu sebenarnya kelemahan kita umat Islam adalah kita itu lemah dalam segi Al-Quran. Baca aja masih belepotan, apalagi pemahaman tentu yang lebih lagi. Maka satu persepsi yang sekali lagi bahwasanya kita sebagai umat Muslim baca Al-Quran harus stamina. Baik, ini mudah. Nah, kalau sudah kata mudah itu saja, kira-kira apa yang terlihat dalam pikiran kita? Kalau belajar Quran mudah itu kan ringan ya, enak. Tapi kalau sebaliknya moco Quran, belajar Quran kok aneh banget, itu kata yang terlihat dalam pikiran kita. Terus kita sangat belajar mereka gitu kan. Tetapi kalau mudah, tentunya orang yang malas akan tergerak untuk belajar. Kemudian yang kedua lah menyenangkan. Nah, belajar Al-Quran dengan pakai metode ini bisa didesain menyenangkan. Kenapa? Desainnya nanti ada bagaimana kita ya mengajarkan Al-Quran dengan berbagai metode dengan ada tahapan-tahapan tertentu. Jadi nanti kalau ada guru ini dia latar belakangnya dari pondok pesantren A, kemudian guru yang ini dari latar pesantren pondok B, aku salahnya bukan dari latar belakang daripada apa namanya pondok pesantren dari kuliah. Maka nanti tentunya kalau di metode ini akan sama bagaimana cara mengajarkannya. Tetapi kalau tidak pakai metode ini tentunya akan berbeda-beda. Karena standarnya guru A ini ya menilai dengan guru B, mestinya guru B secara Quran, ternyata guru A masih jilid. Nah, standarnya berbeda. Tapi insya Allah kalau di Umi maka akan distandarkan. Ini menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dalam pengajar itu akan diisi dengan tahapan-tahapan, mulai pembukaan, resepsi, penanaman konsep, keterangan, evaluasi, sampai nanti penutup. Itu semua desainnya sama. Kemudian berikutnya menyentuh hati. Nah, saudara, ini penting sekali menyentuh hati. Kenapa? Kalau kan dulu kita jadi guru Al-Quran seringnya kan marah-marah kan, ketika iso pukul, begitu ya. Ya, mungkin hari ini masih ada. Tapi insya Allah kalau sudah kita pakai metode Umi, hal itu akan hilang dengan sendirinya. Itu kita sebagai guru Al-Quran tentunya nggak ngamukan, nggak kasaran ya, banyak senyum. Insya Allah nanti akan kita bahas di sertifikasi. Baik saudara, tentunya untuk ini supaya nanti ketika saya pulang, panjenengan masih hafal terkait otonomi. Yang pertama apa saudara? Mudah. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, nah, ini sama seperti awal tadi saya bertanya bagaimana kabarnya tadi kan itu. Nah sekarang bagaimana gerakan tubuh kita kalau mudah itu? Mudah bagaimana? Jangan
gampang itu kan? Gitu ya. Dari dia mudah ya, betul Pak. Baik, sama ya, sama seperti orang youtuber bilang dulu, kecil gampang. Kalau menyenangkan dari mana? Setuju gitu ya? Gini ya, sama saya boleh ya, supaya kita tidak terlalu kaku. Ya, boleh begini. Senyum ya, senyum. Boleh ya? Baik. Kalau teman-teman menyenangkan bagaimana? Menyenangkan. Kita kadang sebagai seorang apa ya? Guru kaku, koyo tak pantas. Saya dulu juga sama awal-awal itu ini, tapi ternyata hal itu bisa Pak memberikan semangat ke anak-anak kita. Jadi kita itu kalau ngajar itu apa ya? Jawabannya orang kok semangat, tapi betul-betul menyenangkan. Kenapa? Ya itu dibuat dengan seperti ini, termasuk menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Senyum dengan gerakan kita yang gitu kan. Maka termasuk orang yang sering ketemu dengan sahabat-sahabatnya senyum itu tadi apa? Senang, bahagia kan gitu kan. Ini kalau ketemu dengan teman-temannya, coba. Tapi kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya kok jemburan ya kan jemburan ya. Jadi orang disawang orang nganteng kok jemburan. Kira-kira apa terjadi? Kira-kira aku bisa apa ya? Kok sampai ketemu karo usah kok menemayang ya. Maka sebenarnya mudah bagi kita untuk sedekah hari ini apa? Dengan senyum. Kata Rasul, kata sungguh tapi akhirnya saudara. Betul ya Pak ya? Baik, coba kita praktekkan dengan kata menyenangkan coba. Menyenangkan, ini Pak ya? Menyenangkan. Sambil senyum ya. Baik bersama saya. Menyenangkan. Kan sekali-kali saya kadang-kadang kalau istilah. Baik. Berikutnya menyentuh hati. Bagaimana kalau menyentuh hati? Iya, sentuh hati ya. Baik, selanjutnya saya kata moto umi, ya moto umi mudah. Baik, mohon maaf ya kadang kalau guru-guru sudah wibawanya itu besar itu rata-rata kayak sungkan, takut kalau wibawanya jatuh. Guru galak, ya. Jadi sebenarnya nggak malu, betul nggak ya? Mumpung bisa aja wibawanya. Guru galak. Baik, ini yang untuk mudah menyenangkan dan menyentuh. Baik, kemudian berikutnya sudah kenapa Umi itu kok cepat ya dalam pembelajarannya? Kemudian sampai cepat, kemudian kualitasnya juga bagus. Jadi bukan hanya cepat saja, tetapi betul-betul kualitas bacaan itu benar-benar standar. Nah, ini di antara tiga kekuatan mutu Umi yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Yaitu metode. Nah ini metode. Kemudian dua adalah guru, ketiga adalah sistem. Maka saudara di sini lihat, di situ yang paling besar nilainya adalah guru. Guru itu bernilai berapa persen? 60%. Sistem hanya 20%, metode 20%. Pertanyaannya, jika tidak ada metode atau dengan sistem, hanya guru bisa nggak berjalan nggak pembelajaran Quran? Pertanyaannya berjalan. Kenapa? Karena guru dirinya 60%. Maka di Umi itu lembaga atau sekolah yang mau menggunakan metode Umi setidak-tidaknya gurunya sudah 60% sertifikasi dan lulus tasahih. Jadi tidak 100%, 60% itu sudah diizinkan untuk bisa menggunakan metode Umi. Nah, di sini. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, yang pertama adalah metode. Nah, metode yang baik kan bagaimana? Dipakai metode Umi. Disusun dengan struktur pokok bahasa secara sistematis. Untuk UEA. Jadi kalau menurut saya, baik itu mulai tingkatan anak TK, SD, SMP, SMA sampai dewasa, sampai kuliah, bahkan sampai expired. Kalau expired ya, expired berarti 40 ke atas namanya bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai ada yang umurnya 75 tahun. Nah, itu belajar metode itu sudah luar biasa. Nah kemarin itu ada satu apa namanya kita
sertifikasi di UPI Semarang di akhir tahun 2023 itu kemarin ada satu peserta umurnya 75 tahun ngaji selama berapa? 7 sampai 8 tahun. Dan itu dengan ngaji apa namanya dirasa. Yang penting ngaji. Tetapi setelah selesai, begitu bacanya lebih bagus daripada pusat-pusat yang ada. Kenapa? Karena keterlatihan. Itu namanya expired. Sing tua wae iso, apa yang muda itu dia pertanyaan dia. Sing tua sing umur 70 tahun lagi belajar, 75 tahun ikut sertifikasi. Itu bisa, apalagi yang panjenengan yang notabene masih muda. Baik, nah, disusun dengan struktur pokok bahasa secara sistematis. Artinya bagaimana? Contoh, jilid 1 itu isinya hanya apa? Hanya mengenalkan pokok bahasan terkait apa? Huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Itu jilid 1 A sampai Y. Itu aja. Tidak ada huruf sambung, tidak ada harokat selain fathah. Baru masuk jilid 2 itu terkait pokok bahasan apa? Yaitu harokat selain harokat fathah. Jilid 1 huruf, jilid 2 harokat. Jilid 2 itu baru diajarkan terkait apa? Huruf sambung. Jilid 2 baru diajarkan angka 1 sampai 99. Nah ini jilid 1 2 cara bacanya bagaimana? Pendek cepat. Nah, belum ada panjang. Kemudian masuk jilid 3 baru diajarkan bagaimana baca panjang yang 1 ayunan atau 2 ayunan. Namanya mat. Jangan sampai pakai itu mat kontrol. Matnya yang ada mat topi, bukan mat kontrol ya. Nah, kemudian masuk jilid 4 itu akan ada pokok bahasa terkait bagaimana kita itu membaca setiap huruf yang disebut atau ditasydid itu kita membacanya. Jilid 4 itu mengajarkan terkait bagaimana kita membaca Quran itu tidak tawallu ya. Arti tawallu dalam mana? Bisa baca. Mestinya harus bismillah baca bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tawallu. Nah, baru masuk jilid 5 diajarkan terkait bagaimana bacaan dengung. Kemudian yang kedua bagaimana membaca ya, cara berhenti dan memulai baca lagi. Kemudian yang ketiga bagaimana membaca qiyamul. Baru diajarkan di jilid 6 terkait bacaan qalqalah, tidak dengung, dan kemudian sosialisasi terkait Al-Qur'an. Baik, saya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dengan metode yang baik baru masuk Al-Quran. Ada Al-Quran awal, kemudian baru masuk ghalib 1, ghalib 2, masuk tajwid 2. Kemudian berikutnya metode umum ini disusun oleh tim ahli atau praktisi di bidang pembelajaran Al-Quran, ahli sistem. Jadi yang membuat itu bukan hanya ahli Quran saja, tapi kolaborasi. Ya, sering ahli sistem dengan sistem disatukan bagaimana supaya anak-anak itu mudah untuk menerima pelajaran Al-Quran. Kemudian berikutnya, ditasih oleh Al-Quran yang sebenarnya sambung sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di metode umum itu betul-betul kalau kita lihat sanadnya, di sanad sandaran bacanya, itu oleh Nyai Mudawi Ma'arif. Beliau seorang dokter, dulunya di Syam, di Syria. Artinya apa? Kalau saya katakan bahwasanya semua metode itu sebenarnya tidak ada sanadnya. Ini hanya apa? Ini hanya sanad sandaran bacaan. Di sanad sandaran bacaan itu mengikuti daripada Dokter Nyai Mudawi Ma'arif. Beliau adalah langsung Diwojo. Nah, ini diantaranya. Nah, sanad Al-Quran di metode umum. Supaya panjangan nanti bisa ini Dokter Nyai Mudawi Ma'arif Alisi. Beliau muridnya Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Najmi. Jadi kalau dulu beliau mengambil sanad masyhurnya langsung ke Syekh Muhammad bin Muhassika. Jadi Syekh beliau, kalau dia sudah meninggal wafat, kemudian dia melanjutkan sanad Qur'annya kepada Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Najmi. Nah ini. Kemudian dari Syekh Mahir masuk di Syekh Muhammad bin Muhassika, kemudian Syekh Muhammad
Faiz dan Al-Qan, kemudian Syekh Ahmad Al-Farsuki, Syekh Ahmad Al-Hawari dan Syekh Ahmad Al-Hawari. Ini adalah sandaran saya baca Al-Quran di kedua. Nah, kemudian ini termasuk yang penyusunnya. Kemudian secara ilmuwan juga sama menyambung. Jadi Yai Masruri dan Pak Ahmad Yusuf ini nyambung ke Yai Ulumuddin. Kemudian Yai Ulumuddin juga alhamdulillah juga termasuk daripada menyantri di Pondok Pesantren Langitan. Saya juga pernah di Langitan dulu sebentar 8 tahun. Kemudian jadinya muridnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Majid dan seterusnya. Artinya tidak diragukan lagi terkait sandaran bacaan maupun syarat keilmuan metode umum. Baik, kemudian berikutnya. Sekarang tadi dibilang bahwasanya kalau guru itu menjadi 60%. Kemudian sekarang guru yang bermutu, guru yang standar itu yang bagaimana Ustaz? Ini yang pertama adalah tartil baca Al-Quran. Artinya tartil itu bagaimana? Panjang pendeknya pas, dengung-dengungnya pas, itu namanya tartil. Bukan kok kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah, itu belum standar. Nah ini. Kemudian yang kedua, menguasai ghaib dan tajwid. Artinya yang bisa baca setelah bacanya bagus, kemudian disodorkan bacaan isma bisa, kemudian disodorkan lagi bacaan tasbih bisa, kemudian iman juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang bermutu itu istiqomah pembacaan Al-Quran. Pertanyaannya, hari ini sudah membaca Al-Quran karena belum benar? Alhamdulillah. Sudah berapa juz kira-kira? 1 juz ya? Belum 1 juz. Nah, ini pertanyaannya. Baik, istiqomah baca setidaknya habis subuh kita buka mushaf. Terkadang kita lupa, kadang kita baca Quran itu kenapa ya? Kok susah? Kalau nggak dipaksa, betul ya? Susah kalau nggak dipaksa. Ini betul. Saya itu juga sama. Kalau nggak paksa. Oh ternyata apa? Ada rahasia bahwasanya karena setiap hurufnya itu ketika kita baca satu hurufnya 10 kebaikan, maka tentunya setannya lebih banyak menggoda. Betul nggak? Sehingga kita mau coba anak desa halaman mau ngantuk, leres apa? Ini jujur gitu. Leres. Tapi kalau buka WA, snack video, ya YouTube itu bisa berjam-jam. Betul nggak? Nah, sama itu diantaranya penyakit kita harus dipaksa istiqomah baca Al-Quran. Kemudian berikutnya Bapak apa? Menguasai metodologi. Para asatidz yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, nanti kok setelah dites kok panjang belelah di Baitul Salam kok lulus semuanya, berarti langsung ikut sertifikasi. Tidak ada namanya taksir tadi yang kita belajar. Itu tidak ada taksir. Langsung sertifikasi. Delalah. Nah, ini harus menguasai metodologi, tidak boleh langsung menggunakan metodologi. Berapa hari? Seperti di SD Ilmu Kamu Salam 3 hari. Itu mulai jam 8 sampai jam 4. Selama 3 hari itu apa yang diajar di sana? Itu bagaimana kita itu mengajarkan metode ini dengan menyenangkan, dengan mudah. Itu sama yang diajarkan di sana. Kemudian guru yang bermutu itu ada yang bagaimana? Tentunya ini guru yang berjiwa dai dan murabbi. Saya yakin bahwasanya guru-guru yang ada di Baitul Salam tentunya jiwanya sudah jiwa dai. Kepengen apa? Kepengen mendakwahkan daripada Islam. Kemudian murabbi. Di murabbi itu bedanya dengan guru-guru yang ada di sekolah itu. Kalau murabbi bukan hanya sekedar mengajar terus pulang dapat gaji jabatan, tetapi mengajar pun juga perhatian akhlak anak-anak yang dididik daripada kita semua, walaupun toh bukan anak kita sendiri. Kemudian disiplin waktu. Jadi kalau di guru yang baik itu betul-betul guru yang selalu melihat jam, selalu melihat waktu. Contoh, kalau hari ini
pengumumannya jam 08 ya, setidaknya jam 08. Atau kalau nanti kalau ngajar di MTS jam 8 sudah mulai menulis Al-Quran sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Maka tentunya kalau kita enggak fokus pada jam 8 mulainya, kita datangnya jam 8.30 menit, maka tentunya waktu 60 menit kita kena habis. Kemudian komitmen pada itu, ini yang paling pokok. Di metode itu, walaupun yang kita ajarin contoh anaknya pembina yayasan ini ada Pak Mustafa ya, kayaknya memang nggak tidak naik kok diseneni, atau putranya Pak Ketua Yayasan Pak Agus ya, kayaknya ada yang kapan nggak naik, nanti aku dimarahin gitu, atau putranya kepala sekolah sendiri. Nah tentunya ini di UMI tidak mandang itu siapa. Kalau memang tidak bisa, maka tidak bisa naik halangan. Kalau memang jilidnya belum terkuasai, maka tidak boleh naik jilid berikutnya. Ini komitmen para mutu. Baik, berikutnya, ini termasuk piramida kemampuan orang baca Al-Quran. Yang pertama, bisa baca, tidak lancar, ya. Insya Allah kalau di sini tidak maksud bisa baca, tidak lancar. Yang kedua, lancar baca, tidak standar. Nah, kemudian yang ketiga, lancar standar. Nah, ini lancar standar, lurus dulu. Kemudian yang keempat adalah guru ahli di atasnya. Kemudian 5 ahli. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita masuk di mana ini? Dimasuk ahli, guru ahli, lancar standar, lancar baca tidak standar, atau bisa baca tidak lancar? Ahlinya, luar biasa. Tapi kita buktikan, insya Allah mudah-mudahan termasuk ahli ya. Baik. Nah, bagaimana dengan bacaan kita? Nah, maka insya Allah akan kita buktikan apakah kita masuk level 1, 2, 3, 4, 5 ini. Maka akan terbukti ketika nanti pada di tasbih. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita berdua, mudah-mudahan semuanya lulus, ya, semuanya lulus. Baik. Nah, para ustaz yang Allah Subhanahu Wa Taala ini diantara program-program UMI, ya. Jadi masuk satu sosialisasi plus tasbih, Nah, pertanyaannya, kok kenapa kita nggak diajarin dulu baru tasbih? Kira-kira itu nggak pernah gini, diajarin dulu baru tasbih, benar nggak ini? Kok di tasbih setelah dia sebagian diajarin gitu kan? Pertanyaannya, yang apa? Yang logik itu kan diajarin dulu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, baru ada ujian. Tapi itu uji dulu. Apa kira-kira alasannya? Betul. Yaitu betul. Jadi untuk melihat kemampuan. Artinya apa? Kalau saya masuk ke sini langsung ngasih panjenengan yang levelnya sudah 5, kan malu kan ya? Nah, tapi ketika sudah kita tasbih dulu, maka yang levelnya dari 3, 4, 5 kan tidak usah ikut di program berikutnya. Gitu. Kemudian apa alasan berikutnya? Untuk mengukur keberhasilan kami. Ketika awal kami mentasbih panjenengan masuk di level 1, 2. Nanti setelah kami selesai pembelajaran tasbih berikutnya itu sampai di mana tingkat panjenengan. Jadi bisa diukur daripada level keberhasilan kami. Gitu. Nah, kemudian setelah tasbih ini saja, ternyata adalah ini sudah tidak terjadi. Di tasbih kok lulusin jilid 2, ya, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Tentunya tidak bisa sertifikasi, tetapi harus ikut program berikutnya, yaitu tahsin. Ya, tadi yang sampaikan oleh pembawa acara sampai berapa bulan? 6 bulan, ya. Jadi maksimal 6 bulan. Nanti insya Allah di bulan Juli selesai. Juli tahun ajaran baru sudah bisa menggunakan metode UMI dan tahsin. Insya Allah tahsinnya percepatan.
bukan taksi hanya 1 jam aja, tapi percepatan. Bisa sehari utuh ya dalam 1 bulan, pakai ambil dua bulan, sehingga sampai kita ambil 6 pertemuan itu cukup. Karena apa? Karena sibuknya Pak Dekan nggak mungkin setiap kami kesini. Nanti ganggu juga pembelajaran dari sekolah. Ambil aja 1 bulan kami ambil 2 kali, sehingga dalam 3 bulan itu sudah selesai. Itu sudah bisa. Itu apa? Untuk apa? Efisiensi waktu, gitu kan? Pembelajaran mulai kapan? Mulai jam 8 sampai sore. Nah, itu lebih cepat.